Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Insya Allah semua sehat ya. Jadi kita bisa nanti ketemu di tahun depan untuk kuliah offline lagi. Baik, hari ini kita belajar tentang state machine diagram. Jadi ini adalah, kalau dari pertama kita belajar 4 ya, berarti ini adalah diagram yang ke-8 ya. Setelah kemarin kita belajar tentang deployment diagram dan komponen, bukan komponen, tapi package diagram ya. Jadi hari ini kita belajar tentang state machine diagram. Seperti biasa, saya akan memberikan dulu pengertian dari state machine diagram. Adalah sebuah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Jadi tingkah laku dari sistem itu bisa digambarkan atau kita bisa uraikan di state machine diagram ini. Dalam pendekatan berorientasi objek, state machine diagram digambarkan bagi suatu kelas untuk menunjukkan perilaku seumur hidup dari suatu objek. Ya. State machine itu berisi state atau keadaan yang terhubung oleh transisi atau peralihan. Jadi nanti di sini terdiri dari beberapa state. State itu adalah keadaan si objeknya ya dalam kelas tersebut. Jadi ketika objek itu berada pada suatu keadaan, kita gambarkan dengan state. Nah, untuk beralih dari satu state dengan state ke state yang lain, itu kita sebut dengan transisi. Setiap state atau keadaan memodelkan periode waktu selama kehidupan suatu objek, di mana ia memenuhi kondisi tertentu. Nah, kita sekarang bahas tentang state. State adalah sebuah keadaan di mana suatu objek itu didefinisikan oleh nilai dari atribut dan hubungannya atau relationship-nya dengan objek pada titik waktu tertentu. Jadi ya tadi seperti saya katakan bahwa state itu adalah menggambarkan keadaan suatu objek di dalam kelas tersebut. Contoh, pasien bisa memiliki state atau keadaan diantaranya pasien baru, pasien saat ini yang sedang diperiksa, maupun dia berada pada keadaan pasien lama. Nah, sedangkan event atau kejadian adalah nilai yang mendeskripsikan suatu objek yang mengubah keadaan state suatu objek. Jadi kalau perpindahan dari satu state ke state lain, itu kita sebut dengan transisi. Sedangkan keadaan yang membuat si objek itu berpindah dari satu state ke state yang lain, itu kita sebut dengan event. Ya. Jadi kejadian yang memicu suatu objek itu berpindah dari satu state ke state yang lain. Transisi. Sebuah transisi atau peralihan adalah suatu relasi yang mewakili pergerakan dari suatu objek dari satu state ke state yang lain. Yang tadi saya bilang ya. Sedangkan kejadian yang memicu si objek itu berpindah dari satu state ke state yang lain kita sebut dengan event. Beberapa transition memiliki guard condition ya. Guard condition adalah ekspresi boolean yang berisi nilai atribut yang memperbolehkan suatu transisi terjadi hanya jika kondisinya benar atau true. Jadi kalau saya bilang sih guard condition ini adalah event gitu ya. Jadi event ini yang membuat suatu objek itu berpindah dari satu state ke state yang lain. Di mana guard condition itu adalah suatu keadaan yang nanti hasilnya adalah apakah si objek itu berada pada keadaan yang ada di guard condition itu atau tidak gitu. Kalau iya, nah itu kan ya. Kalau iya, maka dia pindah. Kalau tidak, maka dia tidak pindah gitu. Ya, jadi bisa dikatakan si guard condition-nya ini adalah bernilai boolean. Jadi ekspresi boolean.
Action dan activity. Action adalah suatu proses yang tidak dapat diuraikan dan tidak bisa diganggu kegiatannya. Action diasosiasikan dengan sebuah transisi. Sedangkan activity adalah suatu proses yang dapat diuraikan dan bisa diganggu kegiatannya. Jadi kalau di sini dikatakan bahwa action itu diasosiasikan dengan sebuah transisi. Jadi bisa dikatakan nanti dia ada hubungannya dengan transisi ya. Dan action itu tidak bisa diganggu gugat ketika dia melaksanakan kegiatannya, gitu ya. Sedangkan kalau activity adalah proses yang bisa diuraikan dan bisa diganggu gugat kegiatannya, bahkan diganggu gugatnya nanti sama si action, gitu ya. Activity mengambil waktu yang lebih lama untuk diselesaikan daripada action, serta bisa diawali dan dihentikan oleh sebuah action. Ya, jadi itu perbedaan antara action dan activity. Nah, sekarang kita lihat elemen-elemen yang kita bisa gambarkan pada state machine diagram. Pertama adalah state. Berbentuk persegi panjang dengan sudut membulat. Memiliki nama yang mewakili keadaan atau state dari suatu objek. Bentuknya seperti ini, sama seperti waktu kita belajar tentang activity diagram, ya. Jadi bentuknya action atau activity waktu kita belajar di activity diagram itu bentuknya sama dengan state ini. Ya, tapi bukan berarti mereka sama ya, tidak ya, hanya bentuknya saja. Jadi kotak ya di mana sudutnya itu adalah membulat. Lalu initial state. Nah, masih ingat kan ya kalau initial state gitu ya. Kalau kemarin kita inisial ya. Pada activity diagram ada initial activity ya kalau nggak salah ya. Jadi dia mewakili titik di mana suatu objek mulai ada. Jadi bisa dikatakan sama seperti activity diagram. Untuk memulai suatu kegiatan kita harus menggambarkannya dengan initial state. Ya. Bentuknya bulat ya. Jadi memang mirip simbolnya dengan si activity diagram ya. Lalu ada lagi final state. Kalau kita di sana bilangnya final activity, ya. Mewakili penyelesaian aktivitas atau activity. Bentuknya sama seperti di activity diagram. Bentuknya adalah seperti mata, ya. Di dalam yang lingkaran di dalamnya itu lebih gelap daripada lingkaran di luarnya. Ada lagi event. Event tadi seperti tadi ya, kejadian yang memicu perubahan dalam suatu set. Jadi yang tadi saya bilang event itu bisa saya kategorikan, kalau kita lihat tadi dari definisinya, event itu bisa kita kategorikan sebagai guard condition. Jadi kondisi yang membuat si objek itu berpindah dari satu state ke state yang lain. An event, jadi nanti dia berbentuk tulisan ya. Frame menunjukkan konteks state machine diagram. Jadi bentuknya nanti sama kotak, di mana di dalamnya adalah activity yang terjadi atau state-state yang state-state terdiri dari di dalamnya itu nanti state-state dan si objek yang berpindah dari satu state ke state yang lain. Jadi kita kotakin sama seperti boundary ya. Kita kotakin, nah kita sebutnya itu dengan frame. Bentuknya kotak seperti ini di mana nanti di dalamnya adalah kegiatan dari si sistem tersebut ya. Contoh dari state machine diagram. Ini kita lihat. Saya ganti dulu pointernya. Jadi ini adalah state. Ini state. Ini state. Ini state. Ya. Ini adalah initial state. Ini adalah initial state. Dan ini adalah guard condition-nya. Kita bisa katakan dia event-nya ya, yang menciptakan atau yang membuat si satu objek berpindah dari satu state ke state yang lain. Nah, kita lihat di sini, misalnya ada objek ya. Ini adalah bisa dikatakan menggambarkan makan siang ya. Nih. Sistem untuk makan siang ya. Jadi menjelaskan peristiwa makan siang. Suatu objek itu akan
membuat makanan, di mana kegiatannya adalah membuat, maka nanti di sini state-nya adalah created, ya. Lalu ini adalah kegiatannya, apakah dia membuat? Kalau dia membuat, ya baru dia masuk ke dalam state membuat, ya. Kalau tidak, ya berarti tetap di sini, ya. Nah, lalu setelah itu objek itu akan meletakkan makanan di dalam kotak makanan. Place in box. Artinya kegiatannya adalah pack, gitu ya, mempaketkan. Nah, eventnya itu adalah place in box, ya. Bisa dikatakan ini kata kerja juga, ya. Ini juga kata kerja. Tapi ini jauh lebih, kalau untuk guard condition jauh lebih detail, ya. Makanya ada tulisannya place in box. Nah, ini kegiatan mempacking. Oke. Terus habis itu taken out box. Jadi dia mengeluarkan makanan siang itu dari kotak makanannya, ya. Nah, ini being eaten. Ya, being eaten berarti dimakan. Oke, ya. Jadi setelah dia mengeluarkan makanan itu dari kotak makanannya atau peristiwanya gitu ya. Peristiwanya adalah mengeluarkan makanan itu dari kotak makanan, maka dia akan berada pada keadaan dimakan. Ya. Keluarkan makanan dari kotak makanan, lalu mulai makan dan selesai. Ya, saya di sini ini hanya bisa dikatakan ini hanya contoh saja, ya. Jadi kalau nanti Anda menjelaskan state machine dari sebuah sistem harus lebih lengkap, gitu ya. Jadi kegiatan urut dari apa yang dilakukan oleh si objek itu. Oke. Lalu ada lagi contohnya di sini. Pasien itu masuk rumah sakit. Ini adalah eventnya. Jadi jangan lupa ini harusnya dikasih, ya. Oh, ini tidak. Bisa dikasih guard condition kok, ya. Ini masuk rumah sakit, maka dia berada dalam keadaan masuk, lalu dia melakukan pendaftaran, maka dia berada di keadaan diterima, ya. Bila diagnosanya sehat, ini guard conditionnya, diagnosisnya sama dengan sehat, maka dia keluar. Tapi kalau dia diagnosisnya adalah tidak sehat, maka kejadiannya adalah dirawat. Lalu di sini lagi diagnosisnya sehat, ya, maka dia nanti bisa keluar. Oke, ya. Bisa dikatakan kalau Anda bikin seperti ini tergantung dari urutannya aja, ya. Kalau Anda berpikirnya, ini misalkan kalau dia dirawat tapi ternyata diagnosisnya masih belum sehat, berarti dia tetap dirawat, gitu ya. Artinya dia akan kembali lagi ke state dirawat. Tapi kalau seandainya dia diagnosisnya adalah sehat, maka dia boleh keluar, gitu. Ya, logiknya kan seperti itu, ya. Urutan kejadiannya akan seperti itu. Oke. Jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan tentang state machine diagram. Yang Anda perlu uraikan di sini adalah kegiatan satu objek saja, ya, bukan objek yang bareng-bareng, ya. Kalau kita activity diagram kan berbagai macam objek, gitu ya. Misalkan ada customer, atau kemarin kita contohnya adalah calon siswa. Calon siswa dengan bagian tata usaha, gitu ya. Calon siswa dengan bagian tata usaha itu akan saling tektok, gitu ya. Habis ini ke sini, habis ini ke sini, kegiatannya dilakukan oleh tata usaha, kembali lagi nanti ke ke calon siswa. Jadi kita menceritakan prosedur dari sistem tersebut secara lengkap, keterkaitan antar objeknya, ya. Tapi kalau di state machine diagram, kita hanya menceritakan kegiatan yang dilakukan oleh satu objek saja, gitu. Tanpa kita menceritakan dia ngaruh ke objeknya yang lain, itu bagaimana? Enggak. Ya, jadi seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk state machine diagram. Oke, jauh lebih simpel, ya, karena Anda tinggal ikutin saja alurnya, ya. Sekian penjelasan saya. Jika nanti ada pertanyaan, bisa diajukan ke WhatsApp group ataupun nanti kita bisa diskusi di Google Classroom. Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat.